Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lima bacuran kasaluga basengan kajubata. Arus. Hi friend, my name is Vitalia. I'm study at SMP Negeri 1 Sampit. Kami dari kelompok 3 kelas 924. Dengan Keisha di sini akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis, pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Seperti contoh di sini. Di sini terbagi menjadi 6. Pertama ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sel anak. Meiosis yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom dari kromosom induknya. Seperti contoh, di sini ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Akan menjelaskan upaya pelestarian hewan migran. Contohnya burung. Burung snow, bunting, nuri raja, burung pantai bertanduk, burung ceker abu yang bermigrasi pada penghujung musim dingin. Burung migrasi adalah pergerakan populasi burung dari lokasi berbiaknya menuju lokasi tertentu untuk mencari makanan yang dilakukan setiap tahun pada waktu-waktu tertentu. Dalam migran burung menggunakan bantu matahari dan menggunakan bintang. Selain menggunakan bantuan matahari dan gugusan bintang juga menggunakan media lain sebagai migrasi terbangunnya, yaitu medan magnet bumi. Juga bersama Nasmi akan menjelaskan materi IPA tentang organ-organ reproduksi internal. 1. Vas deferens merupakan tabung panjang berotot yang bergerak dari epidimis ke rongga panggul, tepat di belakang kandung kemih. Saluran ejakulasi. Saluran ini dibentuk oleh perpaduan vas deferens dan fascicula seminalis. 3. Uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dan kandung kemih ke luar tubuh. Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Teknologi ramah lingkungan dikenal sebagai istilah teknologi berkelanjutan. Berikut contoh teknologi ramah lingkungan di bidang energi dan industri. 1. Sel surya. Sel surya adalah teknologi yang mengubah energi panas matahari menjadi listrik. Keunggulan dari teknologi ini yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mudah dipasang dan mudah dikembangkan. Sedangkan kekurangan dari sel surya yaitu membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponennya, termasuk jenis sampah yang berbahaya, sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian selama 20-25 tahun. 2. Biofuel. Biofuel merupakan energi alternatif yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi alternatif ini diolah langsung dari bahan seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Biofuel dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel etanol, termasuk dalam jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan tersebut yang bisa digunakan untuk menghasilkan etanol yaitu jagung, sorghum, dan singkong, sedangkan biodiesel adalah bahan bakar alami yang dihasilkan dari lemak nabati. Dengan Jesko di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep bioteknologi, yaitu pemanfaatan makhluk hidup ataupun bagian-bagian untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Jenis bioteknologi ada 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
Produk bioteknologi konvensional adalah yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Produk bioteknologi modern adalah hormon, insulin, sintetik, tanaman, transgenik. Dengan Ririn akan menjelaskan ion dan ikatan ion. Ikatan ion atau ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl natrium klorida. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Ci- dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Bersama saya Ahmad Alfat akan membawakan materi IPA yang berjudul pemanfaatan medan magnet pada hewan. Manfaatnya bagi hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet yang dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet tersebut berguna untuk menunjukkan arah migrasi, memudahkan upaya mencari mangsa ataupun menghindari musuh. Contohnya pada penyu. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan arah Portugal. Pergerakan mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di laut yang hangat dan wilayah kaya akan sumber makanan. Saya akan silakan ya Pak. Prinsip kerja pemanfaatan magnet dalam pembangkitan listrik tenaga nuklir PLTN adalah untuk menghasilkan listrik melalui induksi elektronik magnetik. Timbulnya arus listrik seiring perubahan medan magnet dengan pergerakan kumparan magnet dalam generator akibat gerakan uap air. Uap air dihasilkan dari pemanasan air akibat pelepasan energi saat terjadi pembelahan inti atom pada baku nuklir.